Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safari Sinologi ya. Kali ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang graph rejection sampai pada aktivasi imunitas alami pada graph rejection ya. Tapi kali ini kita melanjutkan mengenai aktivasi imunitas adaptif pada graph rejection ya. Nah, kita mulai saja tentang rejeksi graf yang diperantarai oleh imunitas adaptif ya. Nah, kalau kita bicara mengenai aktivasi dari imunitas adaptif, kan berarti harus ada perangsangan dulu ya, penyajian antigen. Nah, penyajian antigen diperankan oleh siapa? Penyajian antigen diperankan oleh sel APC ya. Sel APC itu kan kemarin ada 3 ya, sel dendritik, sel B maupun sel makrofag ya. Nah, ini ceritanya penyajian antigen pada kasus transplantasi graft rejection itu untuk mudahnya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah penyajian antigen secara indirect ya. Secara indirect ini maksudnya bagaimana? Maksudnya APC dari resipien ya, dia mengenali antigen dari yang terkait HLA ini ya, terkait DNA ini dikenali oleh sel APC kita, sel APC dari resipien ya. Kemudian APC resipien itu memprosesnya, kemudian menyajikannya kepada sel T kita ya, sel T dari resipien ya. Nah, sehingga sel T-nya itu akan menjadi aktif. Nah, ini penyajian antigen secara indirect. Kemudian ada penyajian antigen secara semi direct. Yang kedua ini ya. Semi direct itu bagaimana? Nah, maksudnya begini. Jadi APC dari resipien ya, itu bisa menerima nih eksosom dari donor ya, dari sel donor. Eksosom itu isinya apa? Eksosom itu isinya ini donor HLA dan donor peptid ya. Jadi HLA donor yang sudah menyajikan peptid dari donor. Ya, ini masuk ke APC dari resipien, kemudian di APC resipien dia disajikan ke permukaan membran sel sehingga bisa dikenali oleh sel T dari resipien, baik sel T helper maupun sel T sitotoksik. Nah, ini yang semi direct. Kemudian yang direct itu adalah ini APC dari donor ya, itu menyajikan ini HLA menyajikan antigennya ya, sehingga dia dikenali oleh sel T helper maupun sel T sitotoksik. Jadi kalau yang indirect itu APC-nya APC resipien, kalau semi direct itu APC-nya APC resipien tapi dia mendapat kiriman paket melalui eksosom ya. Kalau yang direct itu APC-nya adalah APC donor gitu. Nah, kemudian kalau yang APC, kalau sel T itu teraktifkan oleh sel APC ya, itu kan dia melalui paling tidak ada 3 sinyal ya. Sinyal pertama itu dari TCR yang baru saja tadi kita bahas ya. Dari TCR kalau dia mengenali antigen yang disajikan oleh MHC atau HLA ya, maka dia akan aktif. Ini sinyal pertama. Oke. Nah, kalau sinyal pertama tok ini satu sinyal saja, maka sel T-nya tidak bisa aktif ya, malah jadi anergi ya. Nah, dia membutuhkan sinyal yang lain ya. Sinyal yang kedua itu dari molekul kostimulasi ini ya, CD28 berikatan dengan B7 atau CD80. Ya, sinyal yang ketiga dia berasal dari sitokin. Nah, kalau yang tadi barusan kita bicarakan mengenai penyajian antigen itu kan sinyalnya didapat dari yang nomor 1 ini ya, yang di sini. Nah, sinyal yang kedua dan ketiga itu sudah kita bicarakan di
video yang kemarin ya, di bagian terakhir dari video kemarin ya, silahkan dilihat lagi. Nah, kalau sudah begini maka sel T-nya menjadi aktif ya. Nah, kalau dia aktif maka dia akan mengaktifkan efektor ya. Efektornya kan dari sisi imunitas adaptif yang seluler maupun imunitas adaptif yang humoral itu ya. Nah, karena begitu nanti rejeksi graf itu juga diperantari oleh dua itu, yaitu rejeksi graf yang diperantari oleh antibody dan rejeksi graf yang diperantari oleh sel gitu ya. Nah, nanti kita bicarakan satu-satu. Nah, yang pertama rejeksi graf yang diperantarai oleh antibody. Ceritanya bagaimana? Ceritanya tadi ya, baik yang direct pathway, indirect pathway maupun yang semi direct pathway itu nanti kan ujung-ujungnya akan mengaktifkan imunitas adaptif ya. Kalau imunitas adaptif kan salah satu jalurnya menghasilkan antibody ya. Nah, antibody ini sebenarnya seperti yang kemarin pernah kita bahas di video sebelum ini ya. Jadi antibody itu nanti akan merusak dari sel donor gitu ya, sel-sel organ donor ya. Nah, faktanya antibody itu berperan pada rejeksi transplant yang akut maupun yang hiperakut ya. Kalau yang hiperakut itu biasanya antibodinya sudah ada duluan. Tapi kalau yang akut itu ya dia dibentuk dulu ya. Nanti habis ini kita bahas ya. Nah, titer antibodi terhadap organ donor itu ditemukan tinggi pada darah resipien ya. Jadi pada resipien yang mengalami rejeksi graf itu bisa ditemukan antibodi yang tinggi titernya. Nah, antibodi itu memicu aktivasi komplement. Jadi komplement dependent cytotoxicity ya. Dan kemudian juga terjadi akumulasi dari sel polimorfonuklear ya, mirip seperti yang kita bahas kemarin ya. Nah, sel PMN ya, nanti kan mengeluarkan enzim yang merusak endotel. Ya, ini gabungan yang komplit ya. Jadi komplemennya merusak endotel atau sel dari organ donor, PMN-nya mengeluarkan enzim yang merusak endotel juga. Nah, kerusakan endotel nanti mengaktifkan platelet ya, sehingga terjadi pembentukan trombus ya, bekuan darah. Nah, kalau terjadi trombus maka terjadi sumbatan. Kalau terjadi sumbatan ya organ transplantnya itu akan mengalami kekurangan suplai darah sehingga akan mengalami kematian gitu ya. Nah, itu aktivasi imunitas adaptif yang jalurnya jalur humoral atau antibody. Nah, kita bicarakan. Nah, ini bagaimana aktivasi imunitas adaptif pada rejeksi graf yang diperantarai antibody. Kalau ini yang akut ya, nanti istilahnya antibody mediated rejection ya. Nah, biasa antigen dari donor yang terkait dengan HLA itu akan dikenali oleh sel B yang naif, sel B yang masih belum teraktifkan ya. Nah, kalau dia dikenali oleh sel B kan bisa berperan sebagai APC ya. Nanti dia mengaktifkan sel T ya. Sel T-nya aktif, nanti dia menghasilkan sitokin, molekul kostimulatori dan lain-lain ya. Ya, nanti molekul kostimulatori ya. Jadi dia akan menghasilkan sitokin ya, misalnya interleukin 6, TNF dan seterusnya ya, yang nanti ini akan mengaktifkan sel B. Nah, sel B-nya nanti membentuk antibodi. Nah, kalau sudah terbentuk antibodi, maka antibodi ini bisa mengenali antigen dari donor ya. Nah, antigen donor ini nanti kalau dikenali oleh antibodi, maka bagian FC dari antibodi itu akan dilekati oleh komplement ya, C1Q ya, C1R, C1S itu ya, yang nanti mengaktifkan jalur komplement. Jalur komplemennya nanti akan membentuk membran attacking complex ya pada
endotel donor. Nah, sehingga endotelnya akan dirusak oleh komplement ya. Nah, di samping itu antibodi nanti juga bisa yang nempel-nempel di sini ini juga bisa bagian FC-nya dikenali oleh FC reseptor dari sel-sel imun kita ya, sel makrofag ya, sel NK gitu ya, sehingga ini sel-sel ini juga akan merusak dari endotel donor ya. Itu awal dari terjadinya rejeksi graft ya. Nah, sehingga nanti diikuti dengan kerusakan dari donor, organ donor ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau yang sebelum ini tadi itu kan ceritanya sudah didonorkan dulu ya, kemudian antigen dari donor itu diproses oleh APC, kemudian terbentuk antibodi karena proses itu ya. Nah, kalau yang kedua ini berbeda sedikit ya. Berbeda sedikit itu bahwa pada pasien yang mengalami transplantasi itu sudah terbentuk antibodi yang HLA dulu ya, yang terkait HLA dulu. Ya, bedanya dengan tapi ini bukan natural antibody ya. Kalau yang kemarin kita bicarakan itu kan ada natural antibody yang terkait HLA ya. Nah, tapi kalau ini bukan natural antibody karena dia dibentuk ketika ada transplantasi sebelumnya misalnya, atau ketika dia pernah mengalami transfusi misalnya, atau karena kehamilannya multipara misalnya. Nah, proses-proses itu akan membentuk terjadinya antibodi yang terkait dengan HLA ya pada pasien. Nah, ketika dia ditransplantasi, maka antibodi itu baru akan menyerang ya. Jadi proses pembentukan antibodi melalui imunitas adaptif itu sudah terjadi sebelumnya, sebelum transplantasi, karena adanya proses transplantasi sebelumnya atau proses transfusi atau kehamilan ya. Ini agak berbeda sedikit dengan yang dulu natural antibody yang terkait HLA ya. Nah, berbeda juga dengan yang barusan kita bicarakan ya. Kalau kita bicarakan yang barusan itu kan antibodinya dibentuk setelah ada donor ya. Kalau ini sebelum donor sudah ada antibodinya ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, pembentukan antibodi pada pasien sebelum terjadi transplantasi itu juga bisa terkait dengan non HLA ya, yang terkait dengan sel-sel yang lain ya, molekul-molekul yang lain ya. Nah, ini juga sama seperti yang barusan kita bicarakan ya, antibodi yang terkait HLA akibat adanya transplantasi sebelumnya, adanya transfusi dan kehamilan ya. Nah, misalnya ini responnya bagaimana? Misalnya ini ya, jadi di endotel itu kan bisa ada angiotensin 2 reseptor ya. Nah, itu bisa memicu terjadinya pembentukan antibodi ya, sehingga nanti bisa ada antibodi anti angiotensin reseptor ya. Kalau itu bisa dikenali oleh antibodi, maka ketika dia ditempeli oleh antibodi maka akan terjadi vasokonstriksi ya. Pembuluh darah pada donor itu akan mengalami kontraksi ya. Nah, sehingga akan mengganggu suplai darah kepada organ donor gitu ya. Yang kedua bisa tubulin ya, yang ada di sel endotel dari donor ya. Nah, tubulin ini nanti bisa mengaktifkan complement dependent cytotoxicity ya, tadi yang sudah kita bicarakan ya. Kemudian bisa juga nih yang ketiga ini perlekan itu bagian dari heparan sulfat ya. Nah, ini bisa memicu terbentuknya antibodi ya, yang itu nanti akan dikenali oleh antibodinya ya, perlekannya itu, sehingga nanti akan terjadi complement dependent cytotoxicity ya. Kemudian yang berikutnya adalah MICA ya. MICA itu MHC kelas 1 related chain A ya. MIC itu kan ada 7 ya, A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, yang
5 itu pseudogen ya, yang A dan B itu yang asli gen ya, yang benar-benar gen ya, bukan pseudogen ya. Nah ini MICA ini nanti bisa dikenali, bisa memicu pembentukan antibodi ya. Nah antibodi itu nanti kalau sudah terbentuk sebelumnya tadi ya, karena proses transplantasi, transfusi dan kehamilan sebelumnya itu nanti bisa mengenali MICA ya. Kalau sudah dikenali bisa terjadi complement dependent cytotoxicity ya. Kemudian juga vimentin ya, ini bukan HLA ya, vimentin. Vimentin ini adalah bagian dari sitoskeleton. Nah, kalau pada sel yang teraktifkan karena proses ini ya, maka ini akan terekspos ya, sehingga nanti dia akan memicu pembentukan antibodi terhadap vimentin ya, oleh resipien ya. Nah, vimentin ini nanti kalau antibodi dikenali oleh antibodi, maka dia bisa memicu pembentukan complement dependent cytotoxicity. Demikian juga dengan kolagen ya, yang ada di bawah endotel ya. Nah, kolagen ini nanti kalau dia ada antibodi anti kolagen karena proses ini ya, maka antibodi anti kolagen itu akan memicu infiltrasi dari sel T helper ya, CD4 ya, itu nanti akan membentuk respon imun ya, nanti kita bicarakan. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita beralih ke rejeksi graf yang diperantarai oleh sel ya. Nah, bagaimana ceritanya ya, tadi sudah dibahas ya, bahwa dari sel ABC mengaktifkan sel T ya, sel T nya akan mengaktifkan makrofag ya, makrofagnya bisa ikut merusak dari organ donor ya. Tapi juga bisa begini, ini lebih khusus lagi ya. Jadi pada pasien yang mengalami rejeksi graf ya, tadi kan adanya aktivasi penyajian antigen ya. Nah, itu akan mengaktifkan jalur imunitas adaptif ya, baik yang humoral maupun adaptif ya, maupun yang seluler kan. Nah, kalau yang seluler terjadi pembentukan sel T CD4 dan sel T CD8 ya. Maksudnya sel pembentukan itu maksudnya aktivasi ya, aktivasi dari sel T CD4 dan sel T CD8. Nah, kemudian sel T CD4 ini mengalami ekspansi dan akumulasi di di dalam organ yang didonorkan ya. Nah, kalau sel T CD8 jelas kan dia bersifat sitotoksik ya, akan merusak dari organ donor ya. Nah, yang menarik adalah sel T CD4-nya. Nah, ternyata sel T CD4-nya itu ada dua jenis ya, sel T CD8 yang 28 positif, jadi sel T CD4 positif tapi dia juga CD28 positif. Nah, ini juga bisa mempunyai kemampuan sitotoksik atau merusak sel endotel. Nah, sel TCD4 itu juga ada yang sel TCD4 positif, CD28-nya negatif ya. Nah, ini juga mempunyai sifat kemampuan yang sitotoksik. Nah, ini yang lebih kuat malahan ya. Nah, karena dia sitotoksik maka dia akan merusak sel endotel ya. Nah, proses selanjutnya sama ya, yang akhirnya akan ditemukan penolakan dari graf atau organ donor. Kita lanjutkan. Nah ini ya, ternyata ada aktivitas dari sel memori ya, yang sebagai akibat dari pembentukan aktivasi dari sel T sebelumnya, imunitas adaptif sebelumnya. Nah, ceritanya bagaimana? Nah, sel memori itu kan ada banyak ya, ada banyak sekali ini ya. T sel memori, T central memory, T effector memory ya, T resident memory gitu ya. Nah itu banyak sekali. Nah, sel T memori itu sudah terbentuk pada resipien ya. Tadi kan kalau antibodi kan juga bisa begitu. Nah, bagaimana sel T memori ini bisa terbentuk pada resipien? Nah, sumber sel T memorinya itu terjadi karena adanya imunitas yang heterolog ya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena adanya ini bakteri komensal ya. Jadi bakteri komensal
nanti bakteri komensalnya itu bisa memicu terjadinya sel T memori ini ya. Kemudian infeksi sebelumnya ya. Kemudian transplantasi tadi seperti yang antibodi tadi ya, transfusi dan kehamilan ya. Juga kondisi end stage dari penyakit ya, itu juga bisa memicu terjadinya sel memori ya. Dan juga proliferasi homeostatik pada kondisi limfopenik dari pasien yang mau dilakukan transplantasi, itu juga bisa memicu terjadinya sel T memori ya. Nah, sel T memori itu ada di organ limfoid, ada di jaringan, dan ada juga yang ikut sirkulasi. Nah, sel T memori ini dia itu mudah diaktifkan ya, karena threshold atau batas aktivasinya itu rendah, dan dia resisten terhadap molekul inhibitori ya. Nah, tentang molekul inhibitori ini nanti bisa dilihat lagi videonya pada bab pengantar imunoregulasi ya. Nah, ini juga akan memicu terjadinya rejeksi graft ya, karena sifatnya itu nih, fungsi sel T memori itu sama dengan sel T yang teraktifkan dari sel naif, bukan yang sel T memori gitu ya. Sama fungsinya, nanti bisa merusak dari endotel organ donor ya. Ya, saya kira demikian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.